Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robihul Mufid. Saya dosen program studi Teknik Informatika pada jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Saya menjadi dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya sejak tahun 2020. Sejak tahun 2020, saya sudah mengembangkan beberapa framework yang kita kenal dengan Shell Framework. Shell Framework yang kami kembangkan itu adalah berbasis PHP, di mana kita terapkan beberapa fitur multi-otorisasi untuk membuat keamanan data pada website. Nah, di sini perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Workshop Pemrograman Framework dengan metode delivery, interaction, dan assessment. Di sini saya akan menjelaskan informasi umum mengenai mata kuliah Workshop Pemrograman Framework. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang fundamental yang harus dipelajari oleh mahasiswa Teknik Informatika. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan bahasa pengantar, yaitu Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mempelajari environment pengembangan aplikasi web, mulai dari membuat tampilan, templating, pembuatan aset, styling halaman web, membuat back-end aplikasi web, membuat transaksi penyimpanan data, serta menerapkan autentikasi serta REST API pada aplikasi web. Materi yang akan disampaikan pada mata kuliah ini diantaranya pengantar MVC, pengantar Laravel, routing, templating, request and response, controller, form and CRUD, kemudian aset, kemudian model factory, database, authentication, serta API. Dan untuk capaian pembelajaran, lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami konsep teoritis terkait pengembangan aplikasi berbasis web dan mobile, serta memiliki keahlian mengembangkan aplikasi berbasis web dan mobile. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah adalah mahasiswa dapat memahami lingkungan pengembangan aplikasi web dengan framework, serta mampu menerapkan framework untuk pengembangan aplikasi web. Sedangkan untuk daftar pustaka yang kami gunakan adalah mulai dari website dokumentasi Laravel, kemudian ada beberapa dari buku, diantaranya buku 7 materi pemrograman web untuk pemula, kemudian buku mudah menguasai framework Laravel, buku panduan mudah belajar framework Laravel, dan buku semua bisa menjadi programmer Laravel Basic. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini adalah secara sinkronus dan secara luring di kelas, dengan pembelajaran aktif yang mengutamakan keaktifan mahasiswa, serta proses pembelajarannya adalah pembelajaran kolaboratif diskusi dan penugasan berupa studi kasus. Lama pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu 16 pekan, yang terdiri dari 14 pekan pembelajaran, 1 pekan UTS, dan 1 pekan UAS. Evaluasi pembelajaran mata kuliah ini didapatkan mulai dari kuis, penugasan struktur, diskusi studi kasus, UTS, dan UAS. Di mana UTS dan UAS ini dilakukan dengan ujian tertulis yang memuat soal dan materi yang telah diajarkan. Untuk pembobotannya, pembobotan nilai setiap evaluasi pembelajaran
adalah kuis itu sebanyak 15%, penugasan sebanyak 25%, diskusi studi kasus sebanyak 10%, UTS sebanyak 25%, dan UAS sebanyak 25%. Sehingga total bobot penilaian adalah 100%. Kemudian, untuk menunjang proses pembelajaran, disediakan juga Learning Management System atau yang dikenal sebagai ETOL, di mana ETOL digunakan untuk memfasilitasi dosen dan mahasiswa mulai dari melakukan presensi, pembuatan tugas, upload dan akses materi, serta kelas virtual. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Workshop Pemrograman Framework untuk mahasiswa program studi Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Serta berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus, tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi ya pada pekan ini. Nanti kita akan membahas mengenai authentication pada Laravel. Sebelum perkuliahan dimulai, silakan untuk melakukan presensi terlebih dahulu. Ya, silakan untuk melakukan presensi melalui ETOL. Oke, silakan untuk presensi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kita akan membahas ya mengenai pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10 yaitu mengenai topik authentication pada Laravel. Nah, sama seperti sebelumnya. Jadi sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita akan mereview kembali ya materi pada minggu yang lalu, yaitu materi terkait pembuatan transaksi create, read, update, dan delete. Oke. Review pertemuan sebelumnya. Nah, kita akan mereview kembali. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai transaksi CRUD ya atau create, read, update, dan delete. Nah, kemarin kita juga membahas mengenai apa itu migrasi data dan apa itu konsep MVC pada Laravel. Nah, mungkin di sini ada yang mau menjawab ya pertanyaan dari pertanyaan berikut. Yang pertama yaitu mengenai bagaimana proses untuk melakukan migrasi data. Oke, silakan. Ya, silakan Mas Nanang. Untuk melakukan migrasi data kita lakukan di terminal dengan cara mengetik PHP artisan migrate. Oke. Oke, benar ya. Jadi untuk melakukan migrasi data, jadi kita bisa melakukan komen dengan menggunakan PHP artisan migrate. Ya, tapi sebelum itu kita harus membuat dulu kolom tabelnya ya di bagian file database migration. Oke. Kemudian untuk mereview kembali kita akan membahas mengenai konsep yang kedua, yaitu apa itu konsep MVC pada Laravel. Nah, di sini silakan barangkali ada yang pengen ya mengutarakan pendapatnya, silakan Mbak Cynthia. Konsep MVC ya, ada model, view, dan controller. Untuk model itu digunakan untuk menginisiasi database. Jadi untuk langsung hubungan ke database. Kemudian untuk view digunakan untuk membuat view di halaman UI desainnya. Kemudian untuk Jadi kalau kita membahas MVC ya sebenarnya hampir keseluruhan framework ya di PHP ini banyak sekali yang menggunakan konsep MVC ya. Jadi yaitu model, view, dan controller. Ya, jadi kalau kita berbicara model, ya jadi ini saling berkesinambungan. Ya, jadi model ini ibarat adalah tabel untuk berinteraksi dengan database-nya. Ya. Kemudian kalau kita view, ya, di sini view. Nah, jadi ini saling berkesinambungan, ya. Jadi dari model setelah kita membuat struktur datanya,
Ya, nanti kita bisa menampilkan pada bagian view. Ya, dan sebelum masuk ke view, nanti ada bagian ya di sini yaitu controller. Nah, controller di sini sebagai jembatan gitu ya, atau sebagai pengatur antara model untuk ditampilkan pada layout view. Ya, jadi MVC ini ibarat sebuah struktur bangunan yang saling melengkapi, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara framework PHP itu hampir keseluruhan framework itu menggunakan konsep MVC. Di antaranya ada Code Igniter juga menggunakan model view controller. Kemudian ada Laravel, ya. Kemudian selain framework PHP, ada juga framework kalau kita menggunakan bahasa Python ada Flash. Nah, Flash itu pun juga menggunakan konsep MVC, ya model view controller. Nah, jadi konsep MVC ini kita harus pahami terlebih dahulu sebelum kita ya membuat sebuah website ya dengan menggunakan framework. Ya, berikut ini adalah capaian pembelajaran mata kuliah ya yang akan kita dapatkan gitu ya, atau yang akan kita harapkan nanti ke depannya. Jadi setelah kita belajar tentang autentikasi, kita nanti bisa menerapkan ya. Kita bisa menerapkan autentikasi pada website yang kita buat berdasarkan studi kasus masing-masing. Ya. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa di sini nanti dibuat beberapa kelompok gitu ya. Jadi satu kelompok terdiri dari 2 mahasiswa, di mana satu kelompok itu nanti harus mencari studi kasus ya. Bisa nanti temanya berkaitan dengan edukasi, bisa juga berkaitan dengan e-learning atau e-commerce ya. Jadi nanti setiap kelompok harus punya studi kasus tertentu, kemudian nanti dibuat sistemnya menggunakan framework Laravel, gitu ya. Nah, kemudian nanti di dalam website yang dibuat harus ada sistem autentikasinya. Ya. Kemudian setelah kita belajar autentikasi ini, nanti kita harapkan ya bahwa teman-teman semua bisa paham tentang apa itu autentikasi. Kemudian apa itu autorisasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa membedakan gitu ya. Mana yang autentikasi, mana yang autorisasi. Nah, di sini ada pertanyaan besar ya. Jadi sebelum kita membahas lebih dalam tentang autentikasi. Nah, kita kan sering ya. Jadi sering kalau kita berbicara tentang keamanan jaringan, berbicara tentang keamanan data, berbicara tentang keamanan web, itu pasti ada yang namanya autentikasi sama autorisasi. Nah, kira-kira perbedaannya apa? Nah, teman-teman ada yang pengen berpendapat? Kemudian kalau autorisasi? Kalau ya Mbak Nadila. Setelah kita melakukan autentikasi, maka ditentukan hak akses dari user terhadap contohnya fitur gitu. Jadi kalau kita berbicara autentikasi, ini lebih berbicara tentang apakah user itu berhak atau tidak untuk mengakses aplikasi itu, gitu ya. Nah, biasanya autentikasi ini salah satu implementasinya adalah kita menerapkan fitur login. Ya, jadi di dalam fitur login itu nanti kan kita harus memasukkan username sama password. Nah, username sama password ini nanti yang dijadikan sebagai parameter ya untuk mengidentifikasi apakah user ini berhak masuk di dalam sistem itu atau tidak, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara autorisasi, autorisasi ini adalah lebih ke role, gitu ya. Jadi hak akses yang diberikan pada user itu nanti bisa melakukan apa saja. Ya, jadi misal kalau kita login dengan menggunakan user admin dengan user guest, gitu ya, atau user tamu, misal, ya itu nanti kan pasti fitur-fiturnya berbeda. Ya. Nah, jadi kalau misal admin nanti bisa mengakses mulai dari fitur report, kemudian fitur transaksi data, ya, fitur apalagi grafik dan lain sebagainya, misal seperti itu ya. Kalau misal kita menggunakan user quest, ya misal hanya bisa mengakses, misal cuman bisa melihat gambar grafiknya saja, gitu ya. Nah, jadi itu perbedaan antara autentikasi dan autorisasi. Oke, bisa difahami ya? Oke. Nah, ini pendahuluan terkait autentikasi dan autorisasi.
Nah, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, ya, jadi autentikasi ini adalah memastikan pengguna bahwa dia berhak untuk mengakses sistem itu atau tidak. Nah, contohnya yaitu menggunakan username sama password. Ya. Atau sekarang aplikasi yang saat ini itu biasanya pasti ada yang namanya OTP. Ya, jadi OTP ini adalah kode unik ya. Jadi kode unik yang diberikan oleh ya sistem ke user untuk memasuki sistem tersebut. Nah, kodenya ini selalu unik. Untuk apa ya? Untuk bisa membedakan mana user yang berhak dan mana user yang tidak berhak. Kemudian ada juga sertifikat digital gitu ya. Kemudian kalau authorization ya, ini adalah menentukan hak akses pengguna setelah proses authentication. Materi hari ini ya, kita nanti akan praktek menggunakan Laravel 12 ya. Jadi Laravel 12 ini termasuk ya versi paling baru ya untuk tahun ini ya. Jadi sudah dirilis sejak Februari ya 2025. Nah, jadi kita ya mencoba selalu up to date gitu ya, menggunakan framework yang terbaru, menggunakan framework versi yang terbaru. Ya, di mana Laravel ini adalah framework yang cukup populer ya dalam beberapa tahun terakhir ya. Jadi ya nggak ada salahnya kita tetap memakai framework Laravel ini ya sesuai dengan RPS yang ada. Oke, kemudian konsep dasar authentication. Nah, tujuan authentication ini adalah menjaga keamanan akses aplikasi ya. Jadi proses umumnya nanti bisa menggunakan fitur login ya, atau bisa juga menggunakan session ya. Jadi session ini sebagai apa ya, identifikasi user gitu ya, yang bisa disimpan sementara gitu ya. Jadi kalau misal sudah melakukan login ya, maka user itu bisa mengakses halaman tersebut tanpa harus login lagi. Ya, jadi misal session ini biasanya ada waktu. Ya, jadi misal kita sudah berada pada halaman itu, misal sudah cukup lama gitu ya. Terus kita nggak melakukan apapun ya di dalam halaman itu, maka nanti sessionnya bisa berakhir. Ya. Kemudian ada middleware, ya. Middleware out ini untuk membatasi akses. Fitur authentication pada Laravel 12, ya. Jadi sebenarnya di Laravel 12 ini pembaruannya cukup signifikan dibandingkan versi-versi sebelumnya. Ya, jadi di Laravel 12 ini sudah banyak sekali fitur starter kit-nya. Ya, jadi kalau kita install dengan menggunakan Laravel New App, gitu ya, maka nanti kita sudah disediakan beberapa pilihan. Ya, teman-teman pengen melakukan instalasi menggunakan library apa, misal pakai Vue atau React gitu ya. Jadi sudah ada pilihannya. Kalau dulu ya versi-versi sebelumnya itu kan kita harus menginstal library-nya terlebih dahulu gitu ya. Kemudian di Laravel 12 ini juga untuk autentikasinya ini juga sudah ada starter kit-nya. Nah, biasanya nanti disuruh pilih menggunakan Laravel Breeze ya, atau Laravel Jetstream atau Laravel Fortify. Ya. Jadi di Laravel 12 ini sebenarnya kita sudah dimanjakan ya. Jadi kalau kita mengembangkan website ya menggunakan Laravel 12 ya, ini kita nggak terlalu banyak effort ya, nggak terlalu banyak effort karena library-nya sudah banyak didukung, gitu ya. Nah, ini opsi autentikasi di Laravel 12 ya. Jadi ada beberapa macam ya. Jadi untuk autentikasi ada Laravel Breeze ya. Kemudian ada Jetstream, kemudian ada Fortify, Sanctum dan Passport. Nah, di mana di sini ada beberapa pilihan gitu ya. Kalau kita menggunakan Laravel Breeze, ini cocok untuk project-project kecil menengah, gitu ya. Jadi kalau projectnya nggak terlalu besar, kita bisa menggunakan Laravel Breeze. Kemudian ada Laravel Jetstream, ini untuk menengah ke atas. Kemudian ada Fortify,
ini untuk proyek API, Sanctum, ini juga untuk API, dan Passport, ini untuk sistem kompleks dengan third party. Ya, jadi ada banyak pilihan gitu ya teman-teman. Untuk membuat autentikasi, ini ada banyak sekali library yang bisa kita gunakan. Nah, kemudian untuk praktek pada kali ini ya, kita nanti akan membuat ya fitur autentikasi, yaitu dengan cara membuat login dan register versi sederhana ya. Kemudian nanti silahkan diterapkan gitu ya pada studi case-nya masing-masing. Nah, jadi prakteknya ini nanti kita akan membuat login dan register secara sederhana. Oke. Nah, untuk memulai ya, jadi untuk mulai praktek pada hari ini, silahkan untuk melakukan git clone dulu pada link GitHub. Ya, jadi silakan buka dulu file management explorer-nya, taruh di folder mana yang pengen sampean taruh project Laravel-nya, ya. Kemudian silakan lakukan git clone. Nah, jadi kalau kita coba gitu ya. Nah, jadi misal kalau kita sudah pernah install Exam ya atau Laragon, ya silakan diletakkan pada folder. Kalau di Exam silakan diletakkan pada folder htdocs. Kalau di Laragon silakan diletakkan pada folder www. Itu ya. Oke, kita coba. Nah, di sini saya akan menggunakan Exam. Ya, Exam pp. Nah, kita buka folder htdocs. Nah, kemudian kita tekan shift sama klik kanan. Kita pilih open PowerShell Windows here. Nah, di sini silakan lakukan git clone. Nah, kemudian link yang ada pada materi tersebut, ya. Nah, saya masukkan sini, shift, kemudian klik kanan, open PowerShell, git clone. Nah, seperti ini. Nah, silakan lakukan cloning terlebih dahulu, ya. Jadi ini adalah project yang sebelumnya, yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya, ya. Yang mana pertemuan sebelumnya kita sudah membuat fitur CRUD, gitu ya. Membuat fitur CRUD pada data products. Nah, nanti pada fitur CRUD ini ya, pada website yang sudah kita buat sebelumnya, kita tambahkan fitur login sama register seperti itu ya. Oke, silakan masuk cd Laravel 12. Nah, kemudian kita lakukan Composer install. Ya, jadi sama seperti di PPT-nya. Ya, jadi materinya sudah saya share di LMS ya. Jadi silakan bisa diakses juga untuk materinya. Nah, ini ya. Jadi setelah melakukan git clone, silakan lakukan Composer install ya, teman-teman. Nah, ini nanti ya butuh waktu ya. Butuh waktu untuk menyelesaikan Composer install ini. Jadi setelah Composer install ya, kita bikin .env ya. Dari file .env example ini silakan di copy paste gitu ya. Kemudian beri nama .env ya. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi mulai dari nama database-nya. Nah, di sini DB connection-nya sudah MySQL, DB database-nya kita kasih nama Laravel 12. Nah, kemudian di bagian ini file system disk, ini yang awalnya lokal ya, silahkan diubah menjadi public ya. Nah, silahkan diubah menjadi public. Nah, jadi ini tujuannya nanti agar ketika kita membuat fitur CRUD gitu ya, itu file fotonya gitu ya, misal kita ada kolom foto, maka file-file foto itu bisa diakses oleh publik gitu ya.
Oke, jadi untuk di env yang perlu kita setting adalah bagian nama database sama file system disknya. Oke, setelah itu kita ketik komen ya, atau bisa langsung dari sini ya. Nah, dari Visual Studio Code-nya silakan buka terminal. Nah, ini terminal, new terminal. Silahkan ketik PHP artisan key generate. Kemudian kita lakukan migrasi database-nya PHP artisan migrate. Oke, setelah itu kita coba untuk menjalankan dengan menggunakan PHP Artisan Serve. Nah, kita bisa mengakses ya dengan menggunakan localhost dengan port 8000. Nah, kita coba mengaksesnya melalui browser. Apakah sudah bisa atau belum? Oke, jadi setelah kita bikin routes gitu ya di file web.php, selanjutnya kita bikin view ya. Jadi tadi seperti yang dijelaskan ya. Jadi setelah kita bikin controller ya untuk mengatur logiknya, selanjutnya kita bikin tampilannya. Nah, tampilannya kita letakkan di folder view. Nah, folder view ini terletak nanti di folder resource ya. Folder resource, kemudian folder view. Nah, nanti kita bikin view-nya di sini. View yang kita bikin nanti ada 3 ya, mulai dari login.blade.php, kemudian register.blade.php, dan dashboard.blade.php. Untuk tampilan view-nya ini masih sangat sederhana ya teman-teman semua. Jadi masih sangat sederhana. Nanti bisa kita edit gitu ya. Kita bisa tambahkan bootstrap, kita bisa tambahkan JavaScript di dalamnya gitu ya. Nah, jadi ini masih sederhana. Jadi kita mencoba untuk membuat autentikasinya saja gitu ya. Setelah kita membuat mulai dari controller, out controller, kemudian route, kemudian view. Nah, selanjutnya kita coba ya, apakah sudah jalan atau belum autentikasinya. Kita coba PHP Artisan Serve ya untuk menjalankan projectnya. Ya, jadi silakan dijalankan menggunakan PHP Artisan Serve. Oke, Mas Fahru sudah ini ya tampil ya login sama registernya. Silahkan dibuka Mas Fahru loginnya. Ini nanti silahkan dicoba ya untuk diterapkan. Jadi ini nanti sebagai tugas ya teman-teman. Nah, jadi nanti tugasnya ya adalah bikin autentikasi ya menggunakan Laravel Bridge ya pada project masing-masing ya, pada project websitenya masing-masing sesuai dengan studi kasus yang dipilih pada minggu kemarin. Kita cukupkan sampai di sini ya. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa untuk membuat authentication pada Laravel 12 itu sebenarnya banyak sekali fitur yang bisa kita pilih gitu ya. Mulai dari Laravel Bridge, kemudian Laravel Jetstream, Laravel Fortify dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa membuatnya secara manual ya. Kalau kita pengen mengetahui alurnya dari dasar. Saya rasa di situ sebelum saya tutup, kira-kira apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan kalau ada yang pengen bertanya. Dari cukup? Oke. Oke, kalau misal tidak ada pertanyaan, mungkin kita bisa cukupkan ya untuk pertemuan pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini semoga menjadi ya ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya dan berguna untuk kedepannya. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.